Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat sore semuanya. Selamat berjumpa kembali di mata kuliah kita, Pengantar Hukum Indonesia. Sebelum kita melanjutkan perkuliahan, kita berdoa menurut keyakinan agama kita masing-masing. Berdoa mulai. Cukup. Terima kasih saudara-saudara yang sudah bergabung di perkuliahan kita. Kita hari ini memasuki pertemuan ke-6 di mata kuliah Pengantar Hukum Indonesia ya. Nur, tolong bisa dibantu untuk tampil slide-nya. Jadi Pengantar Hukum Indonesia ini adalah mata kuliah yang sangat penting karena di dalam Pengantar Hukum Indonesia ini mahasiswa harus mempelajari sebenarnya semua aspek hukum yang berlaku khususnya di Indonesia. Kalau kita ingat kemarin mungkin saudara di mata kuliah Pengantar Ilmu Hukum itu mempelajari hukum pada umumnya. Nah, sedangkan kita adalah mata kuliah Pengantar Hukum Indonesia, yaitu mempelajari hukum Indonesia meskipun hanya kulit-kulitnya ya. Untuk PHI ini silabusnya ada beberapa yang harus kita pelajari. Yang pertama adalah mengenai sistem hukum, sejarah tata hukum. Ini kemarin kita sudah diskusikan. Kemudian yang kedua, hukum tata negara, sekilas ya, mengenai hukum tata negara seperti apa, hukum administrasi negara, hukum ketenagakerjaan, dan pertemuan sore ini kita membahas mengenai hukum perdata. Ya. Nanti akan dilanjutkan dengan hukum dagang, kemudian aspek-aspek hukum yang lainnya. Ada hukum pidana, hukum acara, hukum agraria, dan seterusnya. Tolong slide berikutnya. Langsung slide 4 ya. Oke, berikutnya. Ya, ini buku referensi yang sudah kemarin kita sampaikan ya. Ada 5 buku, Ishak, kemudian saya sendiri, ya, nanti saudara bisa beli di online dan seterusnya. Kemudian ada titik Triwulan Tutik, Sajipto Raharjo, Subekti. Kemudian berikutnya mengenai capaian pembelajaran. Diharapkan saudara dengan mengikuti perkuliahan ini mahasiswa bisa menjelaskan beberapa pengertian mengenai hukum perdata, itu yang pertama. Terus yang kedua, sejarah hukum perdata, itu kita tahu dari Prancis, dari Belanda ya. Kemudian hukum orang, dan hukum keluarga, hukum harta kekayaan, hukum waris, yang terakhir adalah mengenai perkembangan hukum perdata. Jadi ini ada 7 poin. Kalau kita mempelajari hukum perdata, minimal 7 hal ini kita pahami, dan saudara setelah mengikuti perkuliahan ini diharapkan mampu menjelaskan ya. Kemudian metode pembelajaran seperti yang sebelum-sebelumnya kita memakai SCL, yaitu Student Center Learning. Ini intinya adalah mahasiswa itu sebagai pusat dari pembelajaran, sehingga saudara nanti bisa memiliki motivasi sendiri, lebih kreatif sendiri, lebih inovatif ya dalam melakukan perkuliahan. Jadi peran Bapak sebagai dosen hanya menjelaskan materi secara sekilas, kemudian nanti akan dilanjutkan dengan diskusi ya, yang intinya membahas tema pada perkuliahan mengenai hukum perdata sore ini. Kemudian selanjutnya kita masuk ke materi ya. Jadi paling saya akan memberikan materi sekitar 5 menit. Nanti saudara silahkan diskusi ya, bertanya. Nanti akan kita lempar ke mahasiswa yang lain. Kalau ada yang bisa menjawab, bagus. Kalau enggak ya kita diskusikan bersama. Mulai dari peristilahan ya, hukum perdata. Mungkin dari pertemuan pertama sampai sekarang sebenarnya saudara sudah ada pemikiran atau di benak saudara mungkin sudah terlalu sering ya mendengar hukum perdata. Hukum perdata itu sebenarnya apa sih? Atau berasal dari bahasa apa dan seterusnya. Kita tahu ya, mungkin di Pengantar Ilmu Hukum, PIH,
atau di pengantar hukum Indonesia di awal-awal kita sudah cerita, kita sudah diskusikan sejarah mengenai hukum yang masuk di Indonesia itu dulu dari Belanda dan awalnya juga berasal dari Perancis. Nah, ini istilah-istilah bahasa Belanda sedikit banyak harus kita pahami juga ya. Seperti sore ini hukum perdata pun itu istilahnya berasal dari Belanda dan Perancis, yaitu Burgerrecht. Ya, membacanya kayak gitu, Burgerrecht. Makanya mungkin pernah juga kita dengar yang namanya KUH Perdata. KUH Perdata itu kalau dalam bahasa Belanda adalah apa itu? Masih ingat nggak? KUH Perdata, BW, Burgerlijk Wetboek, ya, buku mengenai hukum perdata. Ada ya, kemudian ada yang menyebut juga civil recht. Kemudian ada lagi yang menyebut privat recht. Dari istilah ini sebenarnya kita bisa sedikit mengambil apa namanya kesimpulan ya. Sebenarnya apa sih hukum perdata? Ya, hukum perdata itu hukum yang mengatur mengenai hubungan pribadi atau privat ya. Privat ini nanti kita lawankan kenapa? Privat kita lawankan dengan privat dengan apa kira-kira? Hukum privat publik, ya betul sekali, masih ingat ya, hukum privat hukum publik. Oke, berikutnya ya kita lihat ya. Kalau dari pengertian tadi dari istilah ya, sebenarnya dalam arti luas hukum perdata itu meliputi dua hal, yaitu hukum privat atau hukum perdata material dan hukum perdata formil. Material, formil ya. Hukum perdata material itu apa sih? Hukum perdata material adalah hukum yang mengatur kepentingan orang perorangan atau hubungan antara orang dengan orang yang lain di bidang hukum perdata, di bidang keperdataan. Itu yang material. Ya. Sedangkan yang formil itu mengatur cara mempertahankan hukum material. Maksudnya adalah ya kalau ada ketentuan hukum material yang dilanggar, kemudian mau dibawa ke pengadilan, itu prosedurnya seperti apa, cara membuat gugatan seperti apa, dan seterusnya. Itu hukum privat formil ya, atau hukum paling gampang kita sebut dengan hukum hukum acara perdata. Jadi bagi dua ya, hukum privat atau perdata yang sifatnya material dan yang formil. Kalau yang material yang mengatur hubungan, misalnya kita bikin perjanjian, syaratnya apa ya, kemudian kalau dilanggar apa ancamannya dan seterusnya, itu material. Kalau yang formal apa? Yang formal ya kalau itu dilanggar dibawa ke pengadilan, cara membuat gugatan, ya syarat-syarat yang harus dipenuhi ketika menunjuk pengacara dan seterusnya, itu adalah hukum privat formal. Kemudian berikutnya mungkin ini slide yang terakhir ya. Nanti setelah itu kita diskusi dulu. Pembagian hukum perdata. Menurut ilmu pengetahuan atau secara teori, hukum perdata itu bisa dibagi menjadi 4 golongan atau 4 pembagian. Yaitu pertama mengenai hukum orang atau Personenrecht. Itu mengatur misalnya kapan orang itu dianggap dewasa, itu perorangan. Kemudian yang kedua adalah hukum keluarga. Syarat menikah misalnya, syarat perkawinan. Yang ketiga hukum harta kekayaan, yaitu perjanjian berkaitan dengan rumah, berkaitan dengan harta kekayaan itu seperti apa, cara mendapatkannya. Dan hukum waris kalau orang meninggal dunia. Jadi sebenarnya ada 4 pembagian ya. 4 pembagian pun secara teori ini tidak muncul begitu saja, tapi ada alasannya. Jadi orang itu kalau lahir, apakah dia disebut sebagai subjek hukum gitu ya. Jadi ini seperti pembagian teori mengenai hukum perdata itu seperti siklus kehidupan manusia ya. Pertama itu orang lahir ya, maka diperlukan hukum orang. Lama-lama setelah dia lahir, dia akan menikah, maka perlu yang namanya hukum keluarga. Biasanya orang setelah lahir, setelah menikah, maka dia beli rumah, maka perlu yang namanya hukum harta kekayaan. Nah, setelah punya harta kekayaan, punya mobil, punya rumah, meninggal dia, maka perlu hukum waris, yaitu seperti siklus kehidupan keluarga. Oke, mungkin sampai di sini sementara.
Mungkin ada tanya jawab atau diskusi yang ingin ditanyakan, silakan. Saya ke Jadi sini. contoh, Pak. Siapa? Pak Deddy, silakan. Ayo, Ya. Pak. Nah, ini kejadian real di kelurahan kami, Pulau Pecong. Mm, mm, Dia mengambil anak orang, mm, diangkatnya. Tapi kan dari kampung kan Bapak tahu lah kan, mm. perjanjiannya tidak di atas kertas, mulut ke mulut. Dia mengambil anak angkat gitu ya? Iya, Mm, soalnya kita pun tahu juga kan kalau ngambil anak angkat itu harus dibawa ke ranah hukum ya kan, ada mm, hitam atas putih. mm, Pendek cerita, dalam mulut-mulut dan perjanjian, dan itu ada uang prestasi. Diambil kembali oleh ibu si anak yang melahirkan ini. mm, Nah, udah berjalan berapa bulan, tentu ketika sebagai manusia kan Pak, masa sedih kan, kehilangan sesuatu ya kan. mm. Anak Nah, ya, kehilangan anak. ya. Nah, pertama lain, dan kedua lain pula. Nah, apa yang harus kita lakukan Pak? Kesian kali sama orang tua ini yang diambil lagi anaknya itu. Ya Mm, dari susui, dari beli pakaian, dah keluarlah secara mm. modal lah gitu kan. Nah, Ya. tapi dari kampung saya tidak ada perlawanan karena dia juga takut hari ini seberang lawan juga kita kan keluar macam-macam nanti duit juga ke kepolisian Pak. Mm, mm, mm. Oke, Hukum apa? Nah, jadi yang saya tanyakan bagaimana solusinya, hukum apa? Harus perdata juga harus kita lakukan sesuai dengan hukum yang berlaku atau bagaimana caranya? Terima kasih Pak. Mohon oke, petunjuk. oke, oke, sip, bagus pertanyaannya. Sebelum saya komentar, mungkin ada yang lain komentar dulu, membantu memberikan jawaban pertanyaan Pak Deddy. Ada? Coba, Pak Fernando ada? Memberikan komentar dulu. Baik, tapi mohon izin Pak dosen, ini lagi di perjalanan, mungkin nanti ada Oke, saatnya agak lemah. oke ya. Dari Pak Dedi tadi, kalau kita menyimak ceritanya, ada sebuah keluarga mengadopsi seorang anak dari keluarga B. Keluarga A Mm, mengadopsi anak dari keluarga B. Nah, ketika memang dalam pengadopsian itu sesuai dengan tatanan hukum yang berlaku di Indonesia, kan itu seperti yang kita ketahui, bagaimana Aris Merdeka Sirait dari KPI itu menyuarakan bagaimana untuk cara-cara pengadopsian anak. Mungkin menurut saya pada saat ketika itu memang sudah dipenuhi dan si keluarga B tadi wan prestasi ingkar janji atas apa yang telah disepakati itu, maka menurut saya ada yang bisa dilakukan di sana secara pidana. Nah, konversi dalam kesepakatan perjanjian yang sudah disepakati jelas-jelas menurut proses atau prosedur hukum kita. Nah, untuk sementara itu yang bisa saya kasih masukan, ketika seseorang memprestasi dalam kesepakatan atau perjanjian dalam pengadopsian anak, mungkin itu yang bisa saya sampaikan untuk saat ini, Pak dosen. Terima Oke, kasih. oke, oke. Baik, baik. Oke, makasih Pak Fernando. Sama-sama. Hmm. Ada yang lain lagi dulu? Ada yang lain? Mohon izin Pak, sedikit menanggapi Silakan. dari case yang disampaikan oleh Pak Didi tadi terkait dengan kalau saya bilang sih perselisihan ya, terkait dengan kasus anak lah. Hmm, Kalau dari awal dasarnya itu kan tidak ada hitam di atas putih, tidak ada kesepakatan, hanya dari mulut ke mulut. Mungkin kesepakatannya itu hanya dari perjanjian dari mulut ke mulut. Ya itu yang menjadi salah satu kelemahan dari sudut pandang hukumnya, Pak. Artinya begini, kalau saya melihatnya begini, di kita hukum juga kan ada yang namanya istilahnya mediasi gitu, Pak. hmm, Artinya ini kan seorang anak, ya kan, seorang manusia. hmm, Kalau kita bicara bicara hukum hitam di atas putih, tentu anak ini kalau menurut saya sih akan kembali ke orang tua kandungnya, apapun itu ceritanya. Karena memang hmm, tidak ada dasar hukumnya, tidak ada dari awal. Dia bisa hmm, gugat itu, karena dia juga bisa buktikan mungkin dari akte lahir kah, dari apa, atau mungkin nanti setelah itu mungkin ada perubahan-perubahan seiring waktu berjalan gitu kan. Artinya hmm, kalau dari sudut dari perspektif saya, karena ini menyangkut manusia, sementara yang membesarkan ini kan orang tua asuhnya. Artinya ada secara psikologi, secara emosional juga ada hubungan dengan anak ini. hmm, Jadi hmm, kalau menurut saya, kalau kita bicara
tarik garis hitam putih, tentu anak ini akan kembali ke orang tua kandung. Tapi namun kalau kita bicara atas dasar kemanusiaan, mungkin kalau saya bilang akan lebih baik didiskusikan win-win solution. Nah, anak ini besarnya sudah sampai, artinya gini, anak ini juga bisa ditanyakan setelah dia mendapat apa namanya, hak hukum, misalkan 17 tahun ke atas atau 20 tahun ke atas, sesuai dengan KUH Perdata yang mengatur bahwa dia sudah mempunyai hak untuk menentukan secara hukum apakah dia ikut orang tua kandungnya atau dia orang tua asuhnya. Saya rasa dari perspektif saya kira-kira seperti itu, Pak. Terima kasih. Oke, sebelum saya mungkin ada lagi satu lagi. Oke ya, saya komentar sebentar ya, nanti mungkin bisa dilanjut dengan kasus yang lain. Jadi ini sebenarnya mata kuliah kita ini pengantar hukum Indonesia, tapi saat ini pertemuan ke-6 kita membahas hukum perdata. Sebenarnya perdata pun pengantar ya, tapi tadi pertanyaan Pak Dedi itu sudah jauh sekali, sebenarnya itu mungkin ditanyakan nanti di semester 5 atau semester 6. Tapi nggak apa-apa, kita sekilas ya. Jadi betul tadi Pak Fernando dan Pak Firman. Intinya nanti dipelajari lagi di semester berikutnya ya. Intinya yang namanya adopsi itu harus melalui pengadilan sebenarnya. Kalau tidak melalui pengadilan, itu sifatnya moral. Jadi hubungan antara orang perorangan sifatnya moral, saling tolong-menolong. Tidak ada ikatan hukum lah kira-kira kayak gitu. Ya kalau ada pelanggaran ya kalau secara moral ya diselesaikan secara musyawarah baik-baik. Dan mengenai adopsi ini sendiri juga banyak hukum yang berlaku seperti kita ketahui ya. Nanti akan kita pelajari berikutnya. Hukum perdata di Indonesia kan sifatnya apa namanya? Kita menganut beberapa sistem hukum pada saat yang bersamaan ya. Ada hukum Islam, ada hukum perdata Barat, ya kan, ada hukum kebiasaan, hukum adat beberapa orang juga beda-beda kan, adatnya orang Tionghoa, adatnya orang Jawa dan seterusnya. Nah ini misalnya kita lihat misalnya dalam hukum Islam itu pengangkatan anak itu tidak memutus hubungan antara bapak dengan anak atau ibu dengan anaknya kan gitu misalnya seperti itu. Jadi sebenarnya tidak ada pengangkatan anak itu kemudian memutus. Ini hanya sifatnya saling membantu kan. Ini ada orang yang dilahirkan dari keluarga tidak mampu, kemudian dititipkan atau diasuh oleh orang yang mampu, kemudian sebenarnya tidak ada harapan balas jasa kan gitu sebenarnya. Saling tolong menolong lah, saling bantu membantu. Tapi untuk hukum adat Tionghoa, begitu terjadi adopsi itu sebenarnya sudah putus hubungan antara orang tua dengan anak. Makanya kita lihat satu persatu, case per case ya. Tapi itu secara umum seperti itu ya. Untuk lebih detailnya nanti kita pelajari di semester-semester berikutnya. Mungkin pertanyaan yang lain, kalau bisa yang umum dulu sifatnya, karena kita kan masih PHI nih, semester 1 nih. Nanti soal yang susah di semester berikutnya. Oke, silahkan. Ada pertanyaan yang lain? Izin Bapak, saya Bapak Oke, Dian Wiris Pak. Oke, silakan. Bapak ini tadi kan saya ada baca ada hukum perseorangan Pak, hukum pribadi, terus keluarga, harta kekayaan sama waris. Nah kalau ada ada 4 golongan Pak. Terus kalau waris itu kenapa tidak masuk di hukum harta kekayaan Pak atau di hukum keluarga gitu Pak, tapi jadi klasifikasi ada tersendiri gitu Pak. Ya, baik, ini bagus pertanyaannya ya, Dian ya. Jadi pembagian hukum perdata itu bisa dilihat dari dua kacamata ya, atau dari dua sisi. Yang pertama dari sisi pembagian secara ilmu pengetahuan atau secara teori. Yang kedua pembagian melalui KUH Perdata yang berlaku sekarang. Nah yang Dian tanyain tadi, kenapa mengenai hukum waris kok sebentar ini background jawabannya. Sebentar. Oke, kenapa hukum waris tidak dimasukkan dalam hukum harta kekayaan? Jadi kalau menurut ilmu atau teori hukum, ini kan tadi pembagiannya berdasarkan siklus kehidupan manusia. Ada orang lahir, punya harta, kemudian orang lahir, menikah, punya harta, meninggalkan gitu ya. Tapi kalau menurut pembagian KUH Perdata itu agak beda, dia dari buku pertama, kedua, ketiga, keempat.
buku pertama mengenai orang, kedua mengenai benda, ketiga harta kekayaan, mengenai perjanjian, perikatan, buku yang keempat itu mengenai daluarsa pembuktian. Jadi itu cara membagi saja ya, Dian ya. Cara pembagian hukum perdata yang berbeda antara KUH Perdata atau BW dan ilmu pengetahuan atau teori hukum. Kayak gitu. Baik Bapak, terima kasih Pak. Oke. Mungkin ada lagi pertanyaan? Ada? Sedikit bisa bertanya Pak. Oke, silakan ya. Dengan pertanyaan saya gini Pak, apakah hukum perdata di Indonesia ini, katakanlah dia pihak pertama sudah memenangkan gugatan. Kan tadi Bapak sampaikan di awal itu bahwa perdata juga kurang lebih sama dengan pidana. Ada KUHP-nya, ada hukum acara pidana yang mengatur. Kurang lebih kan begitu, Pak. Pertanyaan saya terkait dengan hukum perdata, kalau putusan misalkan gini, ada sengketa, terus pihak pertama sudah memenangkan gugatan bahwa dia di pengadilan, dia sudah menangkan gugatan, dan ternyata gugatan itu tidak dilaksanakan oleh pihak kedua, ya kan? Padahal sudah putusan, sudah ingkrah gitu. Apakah itu ada semacam kayak pidana yang memaksa bahwa apakah di hukum Indonesia itu mengatur ada yang harus yang memaksa bahwa pihak kedua itu harus menyelesaikan putusan atau menjalankan putusan yang sudah ingkrah tersebut, kira-kira gitu Pak. Terima kasih. Oke, ini pertanyaannya bagus ya, sangat bagus. Hukum perdata dia sudah menang, tapi kadang tidak dijalankan gitu ya. Iya, Sudah sampai di pengadilan. Prinsipnya begini, yang namanya hukum perdata itu kan terkait dengan hak keperdataan ya. Hak keperdataan itu paling banyak terjadi kasus itu berkaitan dengan harta benda. Jadi nanti akan dipelajari di semester berikutnya ya hukum acara perdata. Itu kalau kita menggugat, pastikan yang digugat itu punya aset yang bisa dijadikan jaminan. Jadi sehingga bisa disita gitu ya. Kalau tidak bisa disita, maka andai kata kita menang di gugatan perdata itu kita menang di atas kertas saja, tidak bisa dieksekusi. Jadi kita menang-menang. Oke, Pak Burman menang, Bapak menang, saudara memiliki piutang. Jadi bisa menagih ke Pak Dedi misalnya seperti ya. Ketika ditagih Pak Dedi, oh saya nggak punya uang, ya kan percuma kan? Sudah betul, Pak. Berjuang capek apa-apa sampai pengadilan mungkin sampai tingkat Mahkamah Agung, tapi ternyata Pak Dedi nggak ada aset yang bisa dieksekusi. Jadi kan percuma, kita menang-menang percuma. Kayak gitu-gitu apakah bisa mungkin ekstrimnya ya, apakah bisa dipidanakan? Prinsipnya kalau sepengetahuan saya ya, saya kebetulan kan tidak terlalu memahami hukum pidana, saya sebenarnya basicnya di perdata. Sepanjang ada unsur pasal-pasal pidana itu masuk, silakan aja. Tapi itu nanti lebih diskusi ke mungkin pengacara atau dosen hukum pidana ya. Kalau unsur pidananya masuk, silakan. Tapi kalau enggak, ya berarti enggak bisa. Tetap harus di aspek perdata. Nah, seperti itu. Oke, Terima ada kasih, lagi? Pak. Oke, sama Pak. Ada lagi? Mungkin sebelum kita tutup, ada lagi pertanyaan mengenai hukum perdata. Ini pengantar dulu ya. Setelah ini kita diskusi yang lain lagi. Cukup? Oke ya. Kalau cukup, mungkin pertemuan ini sampai di sini dulu. Nanti kita baca-baca lagi, kita diskusikan lagi. Jangan lupa yang namanya pengantar hukum Indonesia itu wajib kita pahami karena nanti begitu saudara masuk di semester 2 akan ketemu lagi PHI. Nanti semester 3 ketemu lagi. Apalagi nanti pas kuliah semester 7. Lebih-lebih pas mau skripsi ya. Ini materi di PHI itu akan muncul kembali. Biasanya kalau di ujian skripsi itu ditanyain hukum perdata itu dari Belanda, apa bahasa Belandanya gitu. Banyak yang lupa gitu kan. Nanti saudara baca-baca lagi.
Baik, mungkin sampai di sini. Terima kasih atas partisipasi saudara-saudara. Nanti kita lanjutkan pada pertemuan-pertemuan berikutnya. Kita tutup ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Sore, Pak. Selamat sore, Bapak. Oke, mari.